Menunjukkan tren elektabilitas Anies Baswedan menunjukkan peningkatan. Sebaliknya tren elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan. Pengamat meyakini Anies akan unggul dalam kompetisi bila tepat memilih sosok cawapres yang akan mendampingi. Perubahan tadi itu signifikan. Jadi kalau Hovifah dipasangkan dengan Anies itu punya probability untuk menaikkan secara signifikan suara Anies. Demikian juga AHY, kalau dipasang dengan Anies, punya peluang untuk naik secara signifikan suara Anies itu ketika berpasangan dengan AHY. Berpeluang memenangi kompetisi, itulah hasil jajak pendapat terkait elektabilitas capres terkini dari lembaga survei SMRC. Jajak pendapat digelar pada Maret 2023. Menurut survei, elektabilitas Anies saat ini memang belum berada di puncak. Namun dengan cawapres yang tepat, elektabilitas Anies berpotensi melonjak. Saiful Mujani menjelaskan, AHY dan Hovifah adalah pasangan paling potensial bagi Anies untuk melawan Ganjar Pranowo. Bila berpasangan dengan AHY, Anies diprediksi meraup 47% suara, sedangkan Ganjar Pranowo dan pasangannya hanya mendapat 42% suara. Sementara jika berpasangan dengan Hovifah, Anies diprediksi memperoleh 46% suara, sedangkan Ganjar dan pasangannya hanya mendapat 33% suara. Besarnya potensi elektabilitas Anies juga diungkap Lembaga Survei Indonesia Political Opinion. Survei menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 34,7%, sementara elektabilitas Ganjar sebesar 26,9%, sedangkan elektabilitas Prabowo sebesar 27,5%. Salah satu faktor pendongkrak elektabilitas Anies adalah deklarasi cepat Koalisi Perubahan untuk Perbaikan. Lembaga riset Trust Indonesia juga menemukan tren peningkatan elektabilitas Anies Baswedan. Survei pada akhir Januari hingga awal Februari menunjukkan peningkatan elektabilitas Anies karena deklarasi Capres Koalisi Perubahan mendahului kekuatan politik lainnya. Pernyataan sikap mereka untuk pengusungan lebih awal itu menjadikan posisi Anies Baswedan sebagai satu-satunya tokoh yang layak untuk dibawa ke tengah. Dibawa ke tengah ini artinya media bisa membicarakan, tokoh-tokoh dan jaringan-jaringan berpengaruh di masyarakat juga bisa membicarakan, sehingga wajar kalau seandainya elektabilitas dan popularitasnya langsung meningkat sedemikian tajam. Pasca deklarasi, kubu pendukung Anies Baswedan terus menggalakkan sosialisasi, bertemu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbaur di tengah warga menjadi menu kegiatan Anies Baswedan. Jaringan relawan Anies juga mendirikan posko rakyat yang tersebar di 85.000 desa seluruh Indonesia. Selain menjadi garda terdepan sosialisasi sosok dan program Anies Baswedan, posko rakyat juga menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat. Jajak pendapat terkini Lembaga Survei LSI menunjukkan tren positif elektabilitas Anies Baswedan berbanding terbalik dengan elektabilitas Ganjar Pranowo. Sikap menolak timnas Israel dalam Piala Dunia U20 memicu kekecewaan penggemar sepak bola dan merugikan popularitas Ganjar. Akibatnya, elektabilitas Ganjar menurun.